Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bicara tentang tiga faktor pencegah azab. Terdapat dalam hadis kudusi, Allah berfirman, katanya apa? Inni la ahamu bi ahlil ardi azaba. Allah itu ingin mendatangkan azab untuk penduduk bumi ini, karena penduduk bumi ini mengundang azab. Perbuatan mereka banyak yang mengundang azab. Allah murka, Allah marah. Tapi katanya, bila Allah perhatikan tiga faktor, yang tiga faktor inilah pencegah azab. Fa iza nazartu ila ummar buyuti, kalau saya perhatikan, kata Allah, orang yang selalu datang ke masjid 5 waktu ya, 12 bulan, bukan sebulan saja. Fa iza nazartu ila ummar buyuti, kalau saya melihat orang yang mengimarah ke rumah Allah. Yang datang ke rumah Allah ini dikatakan mengimarahkan, mentakmirkan. Karena dalam ayat surah Taubah dikatakan innama ya'muru masajidallah. Imarah itu memang bahasa Al-Qur'an ya. Artinya apa? Mengisi masjid dengan ibadat, bukan sholat saja. Mengisi masjid dengan ibadat, dengan majelis ilmu, dengan sholat sunat, dengan sholat fardu dan lain-lain, dengan zikir. Fa iza nazartu ila ummar buyuti, kalau saya lihat orang yang masih banyak datang ke masjid, katanya, wal mutahabbina fiyya, dan kalau saya perhatikan orang itu masih berkasih sayang karena aku, kata Allah. Tidak ada hubungannya, tidak ada tali darah, tidak ada tali famili, tapi saling mengasihi karena berjumpa di masjid. Kalau saya perhatikan, kata Allah, para pencinta yang saling mencintai karena aku, kata Allah, mencari ridha Allah. Yang kedua tuh ya. Yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar, yang beristighfar di waktu sahur. Bangun seperti yang selalu disebut, sejam sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh, ada agenda, ada program beristighfar di waktu sahur. Boleh kita lihat contohnya ayat dalam surah Ali Imran. Nanti pulang ke rumah tengoklah ayat tentang beristighfar di waktu sahur. Dalam ayat surah Ali Imran ini Allah menyanjung, memuji 5 kelompok manusia. Dalam ayat 17 halaman 52, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. 5 kelompok manusia yang disanjung di sini. Pertama, orang yang sabar berbuat taat, sabar menjauhi maksiat, sabar menerima sesuatu yang tidak diingini. Sabar itu ada 3 ya. Sabar ke masjid itu satu kesabaran. Sabar duduk sejenak itu satu kesabaran. Sabar menjauhi maksiat, pulang ke masjid jangan buat maksiat lagi. Sesudah Ramadan jangan lagi buat maksiat lagi. Wasadiqin, orang yang benar dan jujur, luar dalam benar. Dalamnya mengatakan saya beriman kepada Allah, di luarnya juga benar. Wal qanitin, orang yang taat dan yang rajin beribadat. Wal munfiqin, orang yang pemurah, rajin berinfak. Wal mustaghfirina bil ashar, yang beristighfar di waktu sahur. Ayat berapa tadi? Ayat 17 surah Ali Imran. Orang yang beristighfar di waktu sahur ini memang disanjung dalam Al-Quran. Ada lagi dalam surah lain yang selalu juga dibicarakan tentang beristighfar di waktu sahur, surah Az-Zariyat halaman 521. Di sini dikatakan wabil asharihum yastaghfirun, mereka ini beristighfar di waktu sahur. Ayat surah Az-Zariyat ini ayat nomor 18. Tadi 17 ya, cantik namanya, 17, 18. Ali Imran 17,
Az-Zariyat 18. Ayat dalam surah Az-Zariyat ini beristighfar di waktu sahur termasuk sifat-sifat ahlul jannah. Beristighfar di waktu sahur termasuk sifat-sifat ahlul jannah. Ahlul jannah itu ahlul istighfar. Orang yang akan masuk jannah itu yang rajin beristighfar, terutama di waktu sahur. Rasulullah tidak ada mengajar istighfar khusus, tapi ada mengamalkan istighfar di waktu sujud. Ada juga sahabat Nabi mencari inisiatif sendiri, mereka buat istighfar sendiri, karena banyak jenis istighfar itu ya. Bisa saja astagfirullah, bisa saja Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, bisa saja ghufranaka rabbana wa ilaikal masir dan lain-lain. Yang jelasnya faktor ketiga orang yang beristighfar di waktu sahur itu yang mencegah azab. Tiga tadi ya, yang datang ke masjid, yang saling berkasih sayang, membuang kedengkian, membuang permusuhan, membuang fitnah-memfitnah, jatuh menjatuhkan, tidak ada. Malah mereka hidup sokong menyokong, bukan siku menyiku ya, bukan pijak memijak, sama menaikkan, sama menaikkan, sama menaikkan. Ibarat awal dengan tebing ya, ba'awu je tabiangnya orang. Saling kerjasama, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Dake air kedinginan, dake api kehangitan katanya, kata orang Minang. Artinya seia sekata orang tu. Inilah menyebabkan azab tu tidak diturunkan Allah. Saling mencintai. Kemudian beristighfar di waktu sahur. Wah, ini subhanallah. Berapa persen di antara jemaah, di antara penduduk, di antara umat yang mengambil kesempatan ini memang disanjung dalam Al-Quran. Memang disanjung dalam Al-Quran. Kenapa mereka tidak beristighfar di waktu sahur? Kenapa kesempatan ini tidak diambil? Mungkin karena kurang ilmu, ataupun karena faktor kedosaan. Pada kebanyakannya karena kedosaan. Orang itu kalau banyak dosanya, dia tidak mau bangun di waktu sahur. Ada kisah saleh zaman dulu. Orang saleh zaman dulu, sahabatnya datang ke rumahnya di pagi hari. Orang dulu pagi hari pun datang juga ke rumah berziarah. Didapatinya penghuni rumah ini, tuan punya rumah ini, bapak yang penghuni rumah ini menangis. Pagi-pagi menangis. Pak, kenapa menangis Pak? Adakah Bapak menerima berita ada keluarga yang meninggal? Orang yang dikasihi, yang dicintai? Tidak ada katanya, semuanya sehat walafiat kok katanya. Adakah Bapak sakit? Orang lain tidak tahu gejala-gejala penyakit yang Bapak alami, hanya Bapak saja yang tahu. Saya sehat katanya. Kenapa Bapak menangis? Tadi malam saya terdinding, terhijab daripada beribadat di waktu sahur. Subhanallah. Kenapa saya terdinding? Kenapa saya terhijab? Mungkin pernah saya tersilap melakukan dosa. Lalu Allah mengazab saya, mendinding saya, menghijab saya. Inilah saya menangis. Subhanallah. Subhanallah. Menyadari bahwa ibadat itu adalah rahmat Allah. Orang yang banyak dosanya terdinding dari rahmat, terdinding dari ke masjid. Kenapa tak ke masjid? Banyak masalah dengan Allah. Terdinding dari Al-Quran. Kenapa tidak mau pegang Quran? Dia banyak masalah dengan Allah. Lalu Allah lalaikan hatinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitulah ya, 3 faktor. Apa tadi? Mengimarahkan rumah Allah, berkasih sayang, dan merebut kesempatan beristighfar di waktu sahur. Rasulullah SAW pernah bersama Aisyah. Malam itu Nabi Muhammad tidur di kamarnya Aisyah, di rumah Aisyah. Bangun lewat tengah malam, Aisyah mencari suaminya. Di mana Rasulullah ini? Cari-cari tidak ada. Rumah gelap, bukan ada lampu ya. Tiba-tiba terpegang kakinya. Terpegang kaki Nabi Muhammad. Sedang sujud. Baginda membaca doa,
Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini istighfar yang luar biasa ini. Luar biasa hebat. Mungkin besok bisa kita terangkan ya. Yang penting Nabi Muhammad waktu sujud beristighfar. Istighfarnya luar biasa hebat. Ada kawan dulu di Brunei, dia asalnya dari Thailand. Kawan baik, sama-sama kuliah di Arab, sama-sama tinggal di satu rumah. Saya menumpang di rumahnya. Saya ajar dia istighfar ini. Dia baca, wah katanya hebat, enak sekali. Kalau orang sana dibilang nyaman satu itu enak dibaca Ustaz, enak dihayati. Itulah dibacanya, ditekuninya baca itu, subhanallah. Istighfar yang dibaca Rasulullah di waktu sholat malam, di hujung malam. Hadis sahih. Lalu dibaca kawan ini setiap sholat dibacanya. Mungkin sholat sunat kebanyakannya ya. Karena sholat fardu panjang. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzubika minka la nuhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Dalam buku ini ada, dalam hadis Riyadhus Shalihin ada. Itu dibacanya, ditekuninya, dihayatinya. Di luar sholat pun dibacanya. Subhanallah. Dia sudah habis kontrak kerja dengan Brunei, dia pulang ke negerinya, ke Thailand. Dia meninggal dunia, badannya sehat. Dia meninggal di masjid menunggu duha. Datang sholat berjemaah di masjid, kemudian dia sesudah sholat tidak pulang, menunggu waktu duha. Di situ dia meninggal di masjid. Subhanallah. Karena apa? Hebatnya istighfar ini. Kenapa orang itu kadang susah nak meninggal? Ada kalanya karena banyak dosa. Allah ingin membasuh orang ini, membersihkannya dari dosa, maka dikasihnya penyakit supaya nanti di sana tidak banyak lagi masalah. Ada yang begitu ya. Ada yang karena kenaikan pangkatnya, dia diazab, Allah ingin menaikkannya. Itulah yang dialami oleh para anbiya, para aulia. Mereka semua diuji rata-ratanya ya. Diuji untuk kenaikan derajat, kenaikan status. Diuji untuk menghapuskan dosa. Diuji untuk memberi pahala yang besar. Karena bila orang diberi musibah, paling kurang ada 3 nilainya. Pertama, dosanya hanyut habis. Yang kedua, derajatnya naik. Yang ketiga, mereka mendapat nilai yang besar. Jadi itulah tadi diulang lagi bahwa 3 faktor mencegah azab dalam hadis kudusi terdapat dalam tafsir Al-Qurtubi. Kemarin sudah disebut nama tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir induk 20 jilid. Di sana disebut firman Allah dalam hadis qudsi, 3 faktor pencegah azab: datang ke masjid, saling mencintai, dan bangun sebelum pergi ke masjid untuk beristighfar. Subhanallah. Jadi kita datang ke masjid ini bukan untuk sholat berjamaah saja, untuk mencegah azab. Untuk menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan kampung, menyelamatkan umat. Mudah-mudahan begitu ya. Jadi itu hebatnya datang ke masjid ini. Di samping kita mendapat doa malaikat, di samping kita dapat keampunan dosa, langkah pergi dan langkah balik, di samping kita dapat status orang yang sholat terbaik di antara yang sholat berjamaah. Kalau ada 30 orang yang sholat berjamaah, tentu ada satu di antara yang terbaik. Kata ulama, yang 30 ini akan dikasih nilai seperti nilai yang terbaik di antara yang 30 itu. Subhanallah. Kalau kita sholat di rumah, nilai sholat kita saja. Banyak lagi fadilat lain, fadilat duduk sejenak di sini, fadilat meraih ibadah haji, fadilat apalagi fadilat saling menyemai kasih sayang, menyiram kasih sayang, memperutuh kasih sayang di antara kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Doa itu nanti akan dikasih doa Rasulullah waktu sujud, hadis sahih yang didengar oleh Aisyah, yang meriwayatkan hadisnya Aisyah. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzubika minka la nuhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik.
Doa ini memang doa pencegah azab juga. Doa pencegah azab. Istighfar yang luar biasa, doa yang luar biasa untuk mencegah azab. Mudah-mudahan doa kita selalu didengar Allah. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina وأرضنا وارض عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم زدنا ولا تنقصنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.